Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas S1B Sistem Informasi, angkatan 2024, untuk tugas mata kuliah wajib kurikulum dengan anggota kelompok saya sendiri, Ergali Gumila Wiradikusuma. Dan saya Dandi Fiandi. Saya Adinda Naila Naswa. Saya Nesyana Rasyidah Laila. Saya Salwa Aulida Setiawati. Saya Ranti Syahrani. Dan saya Wita Gitantri. Serta yang terakhir ada saya Muhammad Al-Farahi sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulida Setiawati. Perkenalkan, saya Adinda Naila Naswa. Hari ini kami akan membahas sebuah tema diskusi menjadi pribadi berakhlak mulia di dunia kampus dengan menyeimbangkan hablum minannas dan hablum minallah. Dan sudah hadir di antara kami Ustadz Rohim. Beliau merupakan lulusan Pondok Pesantren Madinah Tunaja Cilimus. Bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang judul tema tersebut? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan tema diskusi hari ini menjadi kepribadian berakhlak mulia di dunia kampus dan menyeimbangkan habdunillah dan habduminannas adalah tema yang sangat penting khususnya bagi generasi anak muda sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Menurut pendapat saya, menjadi kepribadian berakhlak mulia di lingkungan kampus dengan menyeimbangkan keduanya, hubungan ini adalah fondasi bagi kesuksesan dunia maupun akhirat. Mengapa demikian? Karena Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya atau habdu minallah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama habdu minannas. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dan saling memengaruhi. Habdu minallah adalah tiang agama ibadah yang benar, ikhlas dan khusyuk akan membentuk karakter yang kuat. Seseorang mahasiswa yang rajin beribadah, menjaga sholat 5 waktu, membaca Al-Quran dan zikir akan memiliki ketenangan hati, kejernihan pikiran, dan memotivasi tinggi dalam belajar. Ia juga akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka untuk ibadah kepadaku. Ayat ini menegaskan tujuan ciptaannya manusia adalah beribadah kepada Allah yang merupakan inti dari habdu minallah. Dan habdu minannas adalah cerminan dari kualitas perilaku seseorang ibadah yang baik dan cerminan dalam perilaku sosial yang baik pula seseorang mahasiswa yang menjaga hubungan baik dengan sesama, bersikap sopan santun kepada dosen dan staf kampus, menghormati perbedaan pendapat, saling tolong menolong dan kebaikan, dan menjauhi perbuatan hibah atau fitnah dan permusuhan akan disukai dan dihormati oleh lingkungannya. Ia juga akan menciptakan suasana kampus yang kondusif dan harmonis. Dalil hadis Abu Hurairah Ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata baik ataupun diam. Hadis ini merupakan pentingnya menjaga lisan dan berinteraksi dengan sesama yang merupakan bagian penting dari habdu minannas. Keseimbangan di antaranya habdu minallah dan habdu minannas akan melahirkan pribadi berakhlak mulia, cerdas secara intelektual dan matang secara spiritual. Di dunia kampus ini sangat penting karena lingkungan yang baik dan kondusif akan meningkatkan konsentrasi belajar dan memudahkan proses transfer ilmu. Hubungan baik dengan sesama akan membuka peluang kerjasama, kolaborasi, dan pengembangan diri. Mempersiapkan diri sebagai pemimpin masa depan. Seseorang pemimpin yang baik adalah mampu menjaga hubungan baik dengan Tuhannya dan dengan sesama manusia. Baik, untuk sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama,
Bagaimana sih pentingnya menjaga akhlak mulia dalam pergaulan di kampus agar dapat menjadi teladan bagi teman-teman yang lainnya? Baik, pertanyaan Naila mengenai pentingnya menjaga akhlak mulia dalam pergaulan di kampus agar dapat menjadi teladan bagi teman-teman lainnya adalah poin yang sangat krusial. Akhlak mulia menciptakan suasana kampus yang kondusif, harmonis, dan saling menghormati. Hal ini pentingnya untuk menunjang proses pembelajaran yang efektif dan produktif ya. Terciptanya lingkungan yang nyaman bagi semuanya. Setiap perbuatan baik, apalagi yang menjadi teladan bagi orang lain, akan dicatat bagi amal kebaikan yang pahalanya terus mengalir meskipun orang tersebut telah meninggalkan dunia. Ini adalah investasi yang berharga untuk kehidupan akhirat. Mahasiswa juga berakhlak mulia akan memiliki reputasi yang baik di mata teman-temannya. Begitupun atau dosen, masyarakat. Reputasi ini akan sangat bermanfaat di masa depan, baik dalam karir maupun kehidupan sosial. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apa saja tantangan yang sering dihadapi mahasiswa dalam menerapkan akhlak mulia di lingkungan kampus? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Naila mengenai tantangan yang sering dihadapi mahasiswa dalam menerapkan akhlak mulia di lingkungan kampus dengan lebih sederhana. Mungkin dunia kampus adalah miniatur masyarakat yang beragam. Di dalamnya mahasiswa bertemu dengan berbagai karakter, latar belakang, dan kebiasaan. Hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Di dalamnya merupakan akhlak mulia. Berikut beberapa tantangan yang sering dihadapi mahasiswa. Di antara salah satunya adalah satu, pengaruh lingkungan dan pergaulan. Kampus diisi oleh orang-orang dengan nilai dan norma yang berbeda-beda. Terkadang nilai-nilai yang dibawa dari rumah atau lingkungan sebelumnya bertentangan dengan nilai-nilai agama atau kesopanan yang umum. Yang kedua adalah tekanan akademik dan persaingan. Tuntutan tugas kuliah, ujian, dan kegiatan organisasi dapat menimbulkan stres dan kelelahan. Dalam kondisi ini, terkadang mahasiswa jadi mudah marah, kurang sabar, ataupun peduli terhadap orang lain. Dan poin yang ketiga adalah perkembangan teknologi dan media sosial. Akses mudah internet dan media sosial dapat membuka peluang terpapar informasi atau negatif seperti konten pornografi, kekerasan, atau ujaran kebencian yang dapat merusak akhlak. Dan poin yang keempat adalah kurangnya kesadaran diri. Beberapa mahasiswa mungkin kurang memiliki kesadaran akan pentingnya akhlak mulia. Mereka mungkin menganggap bahwa yang terpenting adalah prestasi akademik, sedangkan akhlak yang dianggap sebagai hal yang sepele. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara memanfaatkan waktu di kampus untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Allah tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial? Baik, untuk pertanyaan Salwa sangat penting, yaitu bagaimana penyeimbangan antara memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala atau habdu minallah di kampus dengan tetap menjalankan tanggung jawab sosial dan habdu minannas. Keduanya penting dan tidak boleh diabaikan salah satunya. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. Di antara salah satunya adalah mengintegrasikan ibadah dalam aktivitas kampus. Contohnya sholat berjamaah di masjid kampus, mengikuti kegiatan keagamaan di kampus, memanfaatkan waktu istirahat untuk berzikir ataupun membaca Al-Quran, mencari ilmu agama di lingkungan kampus. Poin yang kedua adalah menjalankan tanggung jawab sosial dengan landasan nilai-nilai agama. Menolong teman yang kesulitan, bersikap ramah dan sopan santun kepada semua orang, aktif dalam kegiatan sosial di kampus ataupun masyarakat, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Dan di sini ada pertanyaan yang keempat, apa dampak positif dari menjadi pribadi berakhlak mulia terhadap kehidupan akademik dan sosial mahasiswa? Baik, pertanyaan Naila mengenai dampaknya positif menjadi pribadi berakhlak mulia terhadap kehidupan akademik dan sosial mahasiswa sangatlah relevan. Akhlak mulia atau karakter yang baik
bukan hanya sekedar norma agama, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di lingkungan kampus. Yang pertama yaitu mahasiswa yang berakhlak mulia cenderung memiliki motivasi belajar yang tinggi. Mereka disiplin dalam belajar, bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, dan gigih dalam menghadapi kesulitan. Hal ini karena akhlak mulia menanamkan nilai-nilai seperti kerja keras, ketekunan, dan kejujuran. Poin yang kedua, dengan motivasi belajar yang tinggi dan sikap yang positif terhadap pembelajaran, secara otomatis prestasi akademik juga akan meningkat. Mahasiswa akan lebih fokus saat di kelas, aktif bertanya, dan mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Qala syair Mas Fujot, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan dapatlah ia. Poin yang ketiga, mahasiswa yang berakhlak mulia akan menghormati dosen dan teman-temannya, menjaga ketenangan di kelas, dan menghindari perilaku yang mengganggu proses pembelajaran. Hal ini menciptakan suasana belajar yang kondusif dan nyaman bagi semua. Poin yang keempat adalah sikap sopan, ramah, dan jujur akan memudahkan bagi mahasiswa dalam membangun relasi yang baik. Dosen dan teman-teman, relasi yang baik itu penting untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan diri. Poin yang kelima adalah akhlak mulia seperti kejujuran dan keterbukaan terhadap pendapat orang lain dapat mendorong mahasiswa untuk berpikir lebih kritis dan analisis. Mereka tidak takut untuk menunjukkan pendapat, tetapi juga siap menerima kritik dan masukan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Islam tentang pentingnya adab dan etika dalam berinteraksi dengan dosen atau teman-teman di kampus? Pandangan Islam tentang pentingnya adab dan etika dalam berinteraksi dengan dosen, teman, dan staf di kampus sangatlah penting dan mendalam. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak mulia dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam interaksi sosial di lingkungan kampus. Dalam Islam, akhlak bukan hanya sekedar sopan santun atau tata krama saja, tetapi juga merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga hubungan baik dengan sesama. Silaturahim membawa banyak keberkahan dan mempererat tali persaudaraan. Islam menempatkan ilmu pengetahuan pada kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, hormati yang berilmu seperti dosen merupakan bagian dari ajaran Islam, adab dan etika terhadap dosen. Di antara lain salah satunya adalah menghormati dan memuliakan, berbicara dengan sopan dan santun, memperhatikan waktu dan etika berkomunikasi, mentaati peraturan dan nasihat, tidak mencela ataupun menghibah, adab dan etika terhadap teman. Saling menghormati dan menyayangi, saling membantu dan menolong, menjaga ucapan dan perbuatan, bersikap adil dan tidak diskriminatif, saling menasihati dalam kebaikan. Udah. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara menjaga konsisten ibadah di tengah padatnya aktivitas akademik dalam organisasi di kampus? Baik, pertanyaan Salwa tentang cara menjaga konsistensi ibadah di tengah padatnya aktivitas akademik dan organisasi di kampus adalah pertanyaan yang sangat relevan bagi banyaknya mahasiswa. Kehidupan di kampus seringkali menjadi tantangan tersendiri untuk tetap istiqomah dalam beribadah. 1. Membangun niat yang kuat dan ikhlas, memahami tujuan ibadah, sadar diri betul bahwa ibadah adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah atau umat Islam. Ibadah bukan hanya rutinitas tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih ridhonya. Membentuk niat sebelum memulai aktivitas, memperbarui niat baik untuk beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hati dalam menjalankan setiap ibadah. Memohon pertolongan ke Allah, meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam menjalankan konsistensi beribadah. Yang kedua, membuat prioritas dan manajemen waktu yang efektif.
Membuat jadwal yang teratur, buat jadwal harian atau mingguan, mencakup kegiatan kuliah, organisasi ibadah, dan waktu istirahat. Dengan jadwal yang teratur, kita bisa membagi waktu dengan seimbang, membuat skala prioritas. Dahulukan kewajiban-kewajiban yang lebih penting seperti sholat 5 waktu dan tugas kuliah yang mendesak. Memanfaatkan waktu dengan produktif, hindari membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang positif dan bermanfaat. Misalnya saat menunggu dosen atau di sela-sela jam kuliah, memanfaatkan untuk membaca Al-Quran, berzikir atau mendengar kajian. Poin yang ketiga, membiasakan ibadah-ibadah ringan secara rutin. Mulailah dengan membiasakan ibadah-ibadah ringan yang mudah dilakukan seperti sholat tepat waktu, membaca Al-Quran beberapa ayat setiap hari, berzikir ataupun bersedekah. Dan poin yang selanjutnya, istiqomah, lakukan ibadah-ibadah tersebut dengan rutin atau konsisten. Meskipun sedikit, karena amalan yang sedikit tetapi rutin lebih dicintai Allah daripada amalan yang banyak tetapi hanya sesekali saja. Menambah ibadah secara bertahap. Setelah terbiasa dengan ibadah-ibadah ringan, tambahkan ibadah-ibadah lain secara bertahap seperti sholat sunnah rawatib, puasa sunnah, ataupun menghadiri kajian. Dan untuk pertanyaan terakhir Pak Ustadz, bagaimana strategi untuk mencegah konflik sosial di lingkungan kampus sambil tetap menjalankan nilai-nilai agama? Baik, pertanyaan Naila ini sangat penting mengingat kampus sebagai miniatur masyarakat juga berpotensi mengalami konflik sosial. Mencegah konflik sambil tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama adalah sebuah keseharusan. Berikut mungkin beberapa strategi yang dapat diterapkan. Poin yang pertama adalah memperkuat pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara istiqomah. Fokus pada esensi ajaran agama, mendalami ilmu agama dari sumber yang terpercaya, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua adalah meningkatkan komunikasi dan dialog antara kelompok, membentuk forum atau komunitas antara kelompok, mengadakan kegiatan dialog dan diskusi dan membangun komunikasi yang efektif. Dan poin yang selanjutnya adalah menanamkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme, memahami dan menghargai perbedaan, mengembangkan sikap empati dan mempromosikan kerjasama antara kelompok. Poin yang keempat, mencegah penyebaran ujaran kebencian dan hoak, bijak dalam menggunakan media sosial, melaporkan konten negatif dan mempromosikan konten positif. Poin yang kelima, peran aktif pihak kampus membuat peraturan yang adil, menyediakan fasilitas yang memadai, memberikan pendidikan karakter dan menindak tegas pelaku kekerasan atau intoleransi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami sudah di penghujung pembahasan diskusi dari materi ini. Kami berdua mengucapkan terima kasih atas waktu dan jawabannya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tugas dari mata kuliah wajib kurikulum kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yeay.